Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Administrasi Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri Alifah dan dua rekan saya yang bernama Nisa Alawiyah Gunawan dan Ainul Azkiyah. Kami di sini akan menjelaskan tentang akreditasi sekolah. Pengertian akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian atau asesmen sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal atau visitasi untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Nah, yang disebut evaluasi diri adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Sedangkan evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar atau disebut visitasi. Nah, akreditasi sekolah akan menggambarkan bagaimana kinerja sekolah serta kelayakan sekolah itu sendiri. Dasar hukum akreditasi sekolah. Dasar hukum akreditasi sekolah yang utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 60, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 86 dan 87, dan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 87/U/2002. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 60 mengatur mengenai tujuan diadakannya akreditasi. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan lembaga-lembaga yang berwenang melakukan akreditasi, yakni yang pertama ada BAN SM untuk pendidikan dasar dan menengah, lalu ada BAN PT untuk pendidikan perguruan tinggi, serta BAN PNF untuk pendidikan non-formal. Tujuan dari akreditasi sekolah. Tujuan yang pertama adalah menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Dan tujuan yang kedua adalah memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah. Jadi, dengan adanya akreditasi, kita dapat tahu seberapa layak sebuah sekolah, serta pihak sekolah dapat meningkatkan atau mengembangkan mutu sekolahnya setelah dilakukan akreditasi. Fungsi akreditasi sekolah. Fungsi akreditasi sekolah yang pertama adalah untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah. Yang kedua adalah untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga, untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip akreditasi sekolah. Yang pertama, objektif. Informasi objektif tentang kelayakan dan kinerja sekolah. Yang kedua, efektif. Hasil akreditasi memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, komprehensif. Meliputi berbagai aspek dan menyeluruh. Yang keempat, memandirikan. Sekolah dapat berupaya meningkatkan mutu dengan bercermin pada evaluasi diri. Yang kelima, ada keharusan atau mandatori. Akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah. Nah, selanjutnya ada karakteristik akreditasi sekolah. Itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja sekolah. Yang kedua, keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal. Dan yang ketiga, keseimbangan antara penetapan formal peringkat sekolah dan umpan balik perbaikan. Selanjutnya, ada
Objek akreditasi sekolah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga satuan pendidikan, contohnya seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Yang kedua ada program kejuruan atau kekhususan, contohnya seperti SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMK. Nah, untuk selanjutnya ada komponen akreditasi sekolah, itu melingkupi yang pertama kurikulum dan proses belajar mengajar, yang kedua administrasi dan manajemen sekolah, yang ketiga organisasi dan kelembagaan sekolah, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima ketenagaan, yang keenam pembiayaan, yang ketujuh peserta didik, yang kedelapan peran serta masyarakat, dan yang kesembilan lingkungan dan kultur sekolah. Nah, di sini ada prosedur akreditasi sekolah. Langkah pertamanya, pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah. Kemudian langkah kedua, evaluasi diri oleh sekolah. Langkah ketiga, pengolahan hasil evaluasi diri. Langkah keempat, visitasi oleh asesor. Langkah kelima, penetapan hasil akreditasi. Dan langkah keenam yang terakhir, yaitu penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Langkah-langkah akreditasi sekolah. Yang pertama, sekolah mengajukan permohonan akreditasi kepada Badan Akreditasi Provinsi atau BAP untuk SLB, SMA, SMK, dan SMP atau kepada unit pelaksana akreditasi. Pengajuan akreditasi yang dilakukan oleh sekolah harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua, setelah menerima instrumen evaluasi diri, sekolah perlu memahami bagaimana menggunakan instrumen dan melakukan evaluasi diri. Apabila belum memahami, sekolah dapat melakukan konsultasi kepada BAN SM mengenai pelaksanaan dan penggunaan instrumen tersebut. Kemudian, mengingat jumlah data dan informasi yang diperlukan dalam proses evaluasi diri cukup banyak, maka sebelum pengisian instrumen evaluasi diri, perlu dilakukan pengumpulan berbagai dokumen yang diperlukan sebagai sumber data dan informasi. Kemudian, dampak positif akreditasi sekolah adalah timbulnya kesadaran diri warga sekolah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, baik sebagai kepala sekolah, guru, staf TU, siswa, dan komite sekolah. Kemudian, tumbuhnya kesadaran dan warga sekolah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam proses akreditasi. Kemudian ada tumbuhnya kesadaran bekerja sama seluruh komponen sekolah untuk mendapatkan penilaian yang terbaik terkait hasil dari akreditasi. Mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh sekolah sebagai bahan perbaikan dan pembinaan sekolah ke depan. Tumbuhnya kesadaran meningkatkan mutu pendidikan melalui pencapaian standar yang telah ditetapkan. Tumbuhnya kebanggaan dari segenap warga sekolah dan mempertahankan hasil akreditasi apabila telah memperoleh yang terbaik, misalnya telah terakreditasi A. Dampak negatif akreditasi sekolah. Peningkatan kinerja dari komponen sekolah hanya sebatas ketika akan dilakukan akreditasi sementara. Setelah selesai akan kembali seperti semula. Adanya berbagai macam rekayasa data hanya sekedar untuk memenuhi penilaian sementara, pada proses yang sebenarnya tidak dilakukan seperti dalam pembuatan bukti-bukti fisik. Struktur akreditasi kurang membawa pengaruh bagi pembinaan sekolah karena hanya sekedar memberi status dan label. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.